Assalamualaikum Republik Santuy. Apa kabar nih semuanya? Lagi masih musim kemarau di daerah sini, hujan masih jarang-jarang. Jadi kalau untuk ngebeat sampai sore sampai malam itu masih bisa digas gitu. Cuman siangnya aja emang bercucuran keringat. Nah langsung aja di episode kali ini gue akan membahas nih ojol versus jadi karyawan, mungkin kerja di perusahaan atau bisa disebut budak korporat gitu. Lebih enak mana sih gitu kan? Ini jadi gue bahas ini karena kemarinan sih pernah ada yang bahas di salah satu grup gitu kan, bertukar pikiran lah atau berdiskusi tentang ini gitu. Enak mana sih ojol versus karyawan gitu kan? Dan ada beberapa poin, tiga komentar sih yang gue highlight tuh di situ. Jadi yang pertama ini ada ya, ini maksudnya tidak terkait mana yang benar atau yang salah ya, ini kan semua tergantung kebutuhan, tergantung cara pikir, jadi nggak bisa disalahkan. Makanya di sini akan kita bahas nih. Jadi mungkin kalian nanti ada yang pro kontra ya, nanti boleh dicoret-coret di kolom komentar. Kalau misalkan ada yang kurang atau ada yang berlebihan, itu boleh dicoret di kolom komentar. Jadi 3 komentar yang gua highlight itu, satu, yang pertama itu ada yang bilang, gue lupa namanya siapa ya, jadi ojol itu capek bang katanya, saat gacor capek, saat anyap lebih capek kata dia. Kenapa gitu katanya? Karena kalau kita gacor, kita terus-terusan nih bawa motor berkendara tuh, itu capek, tapi capek badan dan kita dapat penghasilan. Nah kalau misalkan lagi sepi, lagi anyep, nah ini katanya kita capek hati bang, seharian nungguin aja penghasilan enggak menutupi gitu kata dia gitu. Itu satu. Nah nanti yang sisa komentarnya kita tahan di belakang gitu. Apakah kalian setuju dengan statement itu? Ya itu tergantung masing-masing sih gitu. Tapi ini gue cukup menarik nih, ada beberapa komentar yang gue baca dan cukup menarik gitu. Itu salah satunya. Oke langsung aja kita ini beberapa udah gue tulis poin-poin yang cukup pentingnya, mungkin ada 6 poin di sini. Nah ini nanti kita akan coba bandingkan gitu kan, ojol dengan karyawan gitu. Yang pertama adalah cara kita daftar. Dari cara daftar ini tentu ojol lebih mudah gitu ibarat kata. Walaupun kalau Gojek Grab itu sulit ya. Jadi kan kita bahas nggak cuman Gojek Grab aja ya, semua gitu. Kalau misalkan Maxim dan InRapper itu menurut gue masih bisa gampang untuk daftar. Tapi kalau untuk Gojek Grab, daftarnya gampang, tapi proses penerimaannya kita nggak tahu nih, karena kan kita nunggu bukaan kan gitu. Jadi ada yang 6 bulan, ada yang setahun bahkan gitu kan. Ada juga yang cepet gitu. Nah ini tergantung kalau yang ini. Kalau untuk jadi karyawan atau perusahaan ini cukup sulit, kecuali kalau misalkan kalian udah punya bekal yang memadai, ibarat misal pengalaman atau pendidikan kayak gitu. Jadi ini kalau yang ini cara pendaftaran menurut gue ojol lebih mudah gitu. Yang kedua adalah jam kerja dan hari kerja. Jam kerja dan hari kerja ini banyak yang bilang ojol itu enak bang, jadi ojol itu bebas, kita mau libur kapan aja bisa, dan mau istirahat kapan aja di mana aja itu bisa. Betul kalau itu, karena kalau untuk budak korporat atau karyawan ya, kita kalau budak korporat terlalu keras kayaknya omongannya. Kalau untuk karyawan kan ini udah ada jam kerja per minggu diatur, ada yang 5 hari kerja 8 jam, ada juga yang 5,5, ada yang 6 hari kerja kayak gitu biasanya. Tapi tetap dalam seminggu itu ada hari libur biasanya minimal 1 hari. Nah kalau si ojol ini dia tergantung kebutuhan kalian gitu. Dari segi fleksibilitas si ojol ini sebenarnya menang, karena ya lebih fleksibel, kapan aja bisa libur. Misal hari ini udah keperluan bisa libur. Cuma karena ojol ini statusnya mitra bukan karyawan, jadi kalau kita libur kita nggak dapat uang. Itu kan, ini plus minusnya nih. Sedangkan karyawan kan ada hari liburnya nih, dan ada hari cuti biasanya ditambah. Nah cuti ini tergantung, ada yang bebas, pokoknya misalkan dikasih 12 sebulan, ada yang bisa diambil 3 sekaligus, ada juga yang bisa diambil 1 bulan 1 harus ngambil, itu ada beda-beda. Nah ini kelebihan dari si karyawan ini gitu. Dan kalaupun libur, gaji tetap masuk.
kalau misalkan kontrak base-nya kayak gitu. Kecuali kalau misalkan sistemnya tetap harian juga, nah itu kalau nggak kerja ya nggak dibayar gitu. Jadi kalau di sini menurut gue masih gue sih cenderung lebih enak sih karyawan sebenarnya, karena dia dapat cuti. Kalau misalkan pengen liburan sehari 2 hari itu masih bisa gitu, tapi di sini masih plus minus lah gitu kan. Yang ketiga adalah pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan dan pengeluaran ini kalau di ojol ini pendapatan nggak nentu, bisa jauh lebih tinggi hari ini atau bisa juga jauh lebih rendah, bisa juga yang stabil kan, karena nggak menentu, tergantung rajin-rajinnya kita, tergantung akun bagus atau enggak, tergantung kota di mana kalian. Ini banyak faktor kalau di ojol. Nah kalau di karyawan udah tetap, misal hari ini bulan ini gajian 4 juta gitu, ya udah bulan depan juga 4 juta kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian ada pay letter gitu-gitu, itu udah bisa diperhitungkan kalau untuk si gaji ini gitu. Kalau yang untuk ojol sebenarnya bisa juga, misalkan kalian target sebulan 4 juta bisa, tinggal kalian atur cara cara maintenance keuangannya kayak gitu. Tapi untuk segi pengeluaran, ojol jauh lebih besar daripada karyawan yang gue alami ya. Entah itu dari bensin kan rutin wajib diisi, dari maintenance servis kendaraan, dari pengeluaran di jalan, entah itu jajan, entah itu makan gitu kan, walaupun makan bisa lah dari kita bekal dari rumah. Terus kalau misalkan karyawan ini kan taruhlah misalkan jauh-jauh kita bensin gitu kan, tapi tetap karena kan kita bensin itu cuma dipakai di jalan doang, ke kantor motor kita udah simpen gitu, istirahat, ntar pakai balik lagi pas pulang aja kayak gitu. Ini jauh lebih irit pasti dari segi bensin. Dari segi maintenance motor pun sama. Dari segi makan, ini sebenarnya banyak perusahaan yang memberikan makan ke karyawannya secara gratis, jadi udah dapat tunjangan makan gitu. Tapi ada juga yang nggak dapat, tergantung perusahaan, tergantung kebijakan perusahaan masing-masing lah kalau ini gitu. Menurut gue di sini gue tetap cenderung ke si karyawan, karena udah bisa diperhitungkan untuk pengeluaran dan pemasukan kayak gitu. Tapi di sini untung kelebihan dari ojol, lu bisa nge-push terus. Misal lu pengen kerja 12 jam per hari, ada orang yang targetnya misal minimal 300 atau minimal 400 gitu kotornya. Taruhlah bersihnya misal 250 per hari. 250 per hari dikali misal kita ngambil libur seminggu sehari 250, berarti dikali 25 hari kerja lah misalkan. Itu udah ngelebihin gaji si karyawan tadi kalau misalkan gajinya sekitar 4 juta. Kayak gitu. Jadi ini tetap tergantung pilihan kalian. Kalau kalian kuat pengen nyari buat usaha, misalkan di-push sehari misalkan dapat 400, asal kalian kuat, motor kalian kuat, ya ojol lebih unggul gitu. Tapi untuk pengeluaran si karyawan lebih unggul, lebih minim lah gitu ibaratnya. Nah yang berikutnya adalah tunjangan. Tunjangan tentu jelas karyawan menang. Kalau di ojol setahu gua, kalau untuk sekarang ya tahun 2023, paling tunjangan kesehatan, kemarin gue daftar BPJS Ketenaga Kerjaan. Kalau kesehatan biasa gue nggak daftar setahu gue ya, nggak tahu kalau misalkan karyawan, nggak tahu kalau misalkan ojol-ojolan ada yang daftar, ada yang dapat untuk tunjangan kesehatan mungkin kayak gitu. Nah ini kalau karyawan biasanya dapat 2, kesehatan dan ketenaga kerjaan. Bahkan kalau misalkan ada juga yang pakai asuransi yang swasta gitu. Nah ini tentu tunjangan si karyawan lebih unggul kalau menurut gua gitu kan, lebih enak lah gitu. Jadi kalau misal sakit itu nggak usah terlalu mikirin biaya karena bisa diklaim, bisa diganti gitu kan biasanya. Walaupun ada juga yang nggak dapat sih, ada juga. Tapi biasanya rata-rata dapat gitu, setahu gua. Nah kalau ojol, kalau misalkan sakit, ini cukup jadi masalah. Misal kita sakit 3 hari. Misal kita sakit 3 hari nih. Ya udah berarti 3 hari ini lu taruhlah misal ke dokter 100.000, lu udah ngeluarin 100.000, dan dalam 3 hari ini lu nggak dapet pemasukan, karena kan cara kerjanya lu kerja lu dapat duit, kalau misalkan lu libur lu nggak dapat duit kayak gitu. Kalau karyawan yang tadi ini misal lu sakit dirawat 3 hari, untuk biaya rumah sakit
udah ditanggung sama perusahaan, dan gaji tetap masuk, pendapatan tetap masuk gitu. Ini sih gue lebih unggul, lebih cenderung ke si karyawan. Resiko pekerjaan, karena menurut gue resiko pekerjaan itu sangat penting. Resiko pekerjaan apapun itu, terserah ojol atau kurir online atau kurir, itu lebih tinggi kan menurut gue, karena dia kan kerja di jalanan gitu, kerja di luar gitu, di lapangan. Kita oke, orang lain belum tentu oke. Kita bawa santai, aman, selamat, yang belakang belum tentu, atau yang depan belum tentu gitu. Masih terjadi kemungkinan, dan angka kecelakaan di jalanan itu sangat tinggi gitu kan, dari survei-survei. Ntar kalau misalkan ada survei kecelakaan, gue cantumin di sini. Kalau nggak ada berarti ya udah. Nah, kalau di resiko pekerjaan di karyawan pun ada tetap. Ini jenisnya jenis ancamannya tergantung dari pekerjaan masing-masing. Misal kalau kalian operator pabrik, nah itu bisa juga di mesin kah, atau kalian kerja di karyawan misalkan tentang yang berhubungan dengan keuangan, apalagi penagihan gitu, perbankan misalkan, resikonya besar juga gitu. Tapi kalau misalkan dibanding-banding dari berita-berita gitu, ini kecelakaan di jalan itu sangat sering sekali terjadi gitu. Kalau menurut gua resiko kerja di ojol ini sangat besar kayak gitu. Nah, yang terakhir untuk jangka panjang. Nah, ini jangka panjang juga harus diperhitungkan. Ini kan 2023. Biasanya setahu gua, lagi-lagi sepengalaman gua, seminim ilmu yang gua ketahui gitu ya. Kalau misalkan jadi karyawan, itu pasti semakin tahun kerja, gaji pasti naik. Walaupun naiknya nggak signifikan ya, misal 100.000, 200.000 gitu. Itu tergantung dari kebijakan perusahaan dan kebijakan pemerintah. Naiknya berapa persen gitu kan. Nah, tapi kalau di ojol ini, kalau gue perhatikan, ini malah cenderung menurun. Karena adanya persaingan dari internal atau persaingan dari eksternal. Apa contohnya persaingan internal? Ya semakin banyak driver yang daftar. Kan itu persaingan internal. Entah itu harganya, dan bisa juga entah itu harganya naik atau komisinya naik. Potongannya juga bertambah, itu bisa. Terus dari persaingan eksternal. Misal kalau dulu aplikasinya cuma 2, sekarang ada jadi banyak aplikasi-aplikasi tetangga yang berusaha menyaingi, itu sangat banyak, makanya jadi terpecah kan pendapatan kayak gitu. Terus insentif juga coba diperhatikan. Kalau misalkan ojol yang tahun 2015, 2016 itu insentif kenceng banget guys. Kalau saat itu mungkin gue pernah, saat itu sih gue belum daftar, tapi gue lihat dari share-sharean, dari gue dulu pernah ada nasabah, dia di ojol juga, pasti kata dia pede nyebutin pendapatan dia per bulan itu lebih dia pede nyebutin pokoknya per bulan itu bisa 2 digit lah kata dia gitu, di angka belasan gitu. Jadi sangat besar gitu guys. Kalau dibanding tahun sekarang 2023, bisa yang 2 digit, tapi jam kerja itu ditambah ekstra, dan capek ditambah, karena insentifnya udah jauh banget gitu. Sekarang malah insentifnya udah ada mungkin, tapi sedikit dan sulit gitu. Kalau dulu kan driver masih sedikit, perusahaan yang butuh nih sama drivernya, jadi bisa ditawarin untuk insentif, masih bakar duit lah gitu. Kalau sekarang udah sulit. Itu sih kalau menurut gua. Itu beberapa poin penting yang harus dipikirkan gitu kan. Terus apa faedahnya bang kita bahas ini? Jadi, nah salah satu komentar lagi yang gue soroti adalah, dia ini ojol senior. Kata dia gini, dia ngomong kayak gini, kalau misal umur lu di bawah 30 tahun, itu mendingan lu kerja katanya. Lu jadi karyawan aja di perusahaan. Kalau bisa jadi karyawan tetap dan naik-naik gitu. Kalau umur lu di atas 30 tahun, itu lebih enak ngojol kata dia gitu, karena kan kerja terbatas umur ya biasanya gitu. Dan kalau ngojol sambil buka sampingan usaha kata dia gitu. Jadi ojol tuh jadiin sampingan aja kalau untuk tahun-tahun sekarang gitu kan, karena yang tadi gue bilang mungkin insentif udah nggak relevan kayak gitu, udah susah kata dia gitu. Terus ini makanya gue bikin konten ini, menurut gue komentar si bapak ini sangat, ini masuk nih ke logika gue gitu. Jadi kalau menurut kalian kayak gimana?
Tapi ada juga kok yang berkomentar, ya gue sih lebih suka ngojol kok bang, katanya, karena lebih fleksibel. Itu kembali lagi ke kebutuhan masing-masing, cara pikir masing-masing kayak gimana, dan mungkin pengalaman masing-masing juga kayak gimana. Kalau mungkin lu pengalaman yang lu dapat lebih enak gitu, misalkan gue sih lebih enak di ojol bang, gue lebih fleksibel, lebih nggak terlalu pusing, nggak terlalu penat, tuntutan juga nggak terlalu banyak. Ya itu kembali pada masing-masing gitu. Kalau gue sebenarnya gue lebih cenderung lebih aman itu di karyawan kalau menurut gue. Terus pasti ada pertanyaan, lah lu enakan di karyawan tapi lu ngojol bang, katanya gitu kan, lebih enak ojol. Sebenarnya kalau gue kemarin pernah sih tahun lalu apa kalau nggak salah, gue sempet sambil ngelamar ke beberapa perusahaan, dan alhamdulillah keterima di 2 perusahaan, tapi cuma sebentar-sebentar karena gue mengundurkan diri lagi gitu. Karena apa bang? Karena elunya bermasalah? Enggak, insya Allah enggak, karena masih baru-baru kan masuk, masa udah bermasalah. Jadi ada di gue sih sebenarnya, gue karena masih kalau bahasa Sundanya ya, itu masih belum kehatian gitu. Jadi kalau misalkan bahasa Indonesia tuh, lu belum dapat moodnya lagi buat kerja di perusahaan gitu. Itu tuh yang bikin gue masih agak sulit. Nggak tahu kalau misalkan tahun ini atau tahun depan mungkin itu nggak tahu kayak gimana. Cuman gue berusaha untuk lebih senang ke usaha gitu. Jadi gue lagi memulai usaha, masih konsep-konsep lah gitu dengan beberapa rekan gitu untuk usaha-usaha ke depan. Gue masih ngobrol dengan usahanya yang udah settle lah gitu, udah mantep gitu. Itu masih gue pelajarin dari teman-teman gue yang udah lebih dulu mulai usaha gitu. Gue sih pengen ya udah si ojol ini tetap gue jalanin, tapi sebagai sampingan, nggak sebagai prioritas. Itu sih sekarang yang gue pikirkan ya. Kalau menurut kalian kayak gimana? Kalian masih cocok? Menurut kalian nih masih worth it nggak? Atau masih bisa nggak nih kalau misalkan tahun ini atau tahun depan lah, sampai tahun depan tuh masih misal kalian bergantung ke aplikasi ini gitu, atau kalian udah mulai sama nih pemikiran sama gue nih, kita harus gas terus, kejar target, buka usaha jadi ojol bisa buat sampingan. Atau mungkin kalian ada yang memilih kerja, atau mungkin ada yang memilih, gue sih masih enak di ojol bang, gue masih, selama masih bisa menutupi keperluan gue masih senang di sini karena lebih bebas. Itu sih nggak ada masalah. Ini kita bertukar pikiran aja di sini gitu. Nah, boleh dicoret-coret di kolom komentar dengan baik dan sopan. Kita saling bertukar cerita dan pengalaman gitu kan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.